One, two, three, let's go! Halo Sobat BSI, balik lagi sama aku Farla, Aku Olive di BSI Pod Show, Podcast and Show. Jadi Olive, kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa berprestasi BSI, yaitu namanya Kak Feren Maida Syahrani. Dia ini berprestasi di bidang olahraga. Kau tahu nggak olahraga yang diangkat-angkat atau nggak ngangkat orang? angkat apa dulu nih kak? Ngangkat orang? Beban? Bukan beban, beban tuh? bukan sembarang beban ini. Oh beda ya? Beda. Nah, apa tuh berarti kak? Itu namanya olahraga cheerleaders. Kamu tahu nggak sih? Cheerleaders. Iya. Yang kayak gimana tuh? Yang terbangin bukan sih? Bukan diterbang. Oh, beda ya? Beda. Oh, beda. Kayak diangkat deh dia. Jadi ada 3 tingkatnya gitu. Oh 3 tingkat. 3 tingkat. Keren ya? Kita ulik aja nggak sih? Kita langsung Boleh, aja kali ya panggil Kak Ferennya nih. Iya. Buat langsung kita tanya-tanya tentang cheerleaders dan jenjang karir dia. Iya. Boleh tuh kak? Ayo Kak Feren. Silakan. Halo Kak Feren. Awal tertarik dari bidang olahraga ini, cheerleaders tuh awalnya gimana Kak? Kalau aku sendiri sih waktu itu karena emang sejujurnya dari kecil ya, aku tuh dari kecil emang orangnya nggak mau diem kak. Oh, cicilan ya? Iya betul, pecicilan banget gitu. Dan emang aku demen banget yang namanya kayak dulu tuh kayak gimnastik gitu ya, istilahnya yang kayak split dan lain sebagainya. Nah itu kan aku pengen banget kan. Nah akhirnya pas di SMA itu aku ketemu sama ekskul cheerleading itu. Ya, dan akhirnya aku tertarik, akhirnya masuk deh gitu. Berarti dari kecil ya? Iya betul. Dan kebetulan dikasih wadah juga buat masuk ke cheerleaders. Yes. Terus awal motivasinya gimana Kak? Bisa lanjut terus nih sampai sekarang juga masih tetap di karir ini? Kalau aku sih sebenarnya kayak kalau cheerleading juga kan biasanya dia fisik juga kan, masuknya kan fisik olahraga gitu ya kak. Dan aku sendiri juga emang pribadi suka banget yang namanya olahraga gitu. Dari pas aku masih SMP juga. Dan emang sampai sekarang pun masih gitu. Jadi aku pengen mempertahankan fisik aku juga dan juga ingin menorehkan prestasi juga pastinya gitu loh. Bisa kasih ini nggak sih Kak edukasi buat sobat-sobat kita nih, kalau misalnya di cheerleaders itu tuh kan biasa ada tingkat-tingkatnya nih. Kakak kebetulan di tingkat yang mana? Kalau aku udah di senior sih kak. Oh dari sini. Oh, di Berarti senior. tingkat paling atas ya? Iya, All Star. Karena ada Oh, kejuaraan juga kan. Gitu. Kalau misalnya di cheerleadersnya, kamu tuh yang paling atas, maksud aku tuh yang diangkat apa gimana tuh? Kalau aku sendiri sih all roll kak. All roll tuh gimana tuh? Jadi kan untuk di cheerleading sendiri itu ada beberapa peran ya. Jadi ada yang namanya bass. Bass itu ada yang di bawah lah istilahnya. Oh, yang di bawah. Oke. Iya, itu tuh ada di 4 bagian. Jadi ada yang side di kanan kiri, ada di yang back bass itu yang di belakang sama di front. Terus sama ada juga yang flyer yang diangkat. Oh, yang flyer yang diangkat. Iya. Berarti kamu biasanya bisa diangkat atau enggak ngangkat juga? Betul banget. Biasanya beban yang paling berat tuh di mana sih Kak? Maksudnya kan dia kan bisa yang paling bawah ngangkat 2 beban dong, yang tengah sama yang atas. Berarti struggle juga dong buat ngangkat-ngangkatnya. Iya betul. Oke. Sebenarnya sih kayak gini sih kak, apa namanya? Kalau buat yang bikin diangkat itu ada banyak bentukannya gitu. Jadi nggak cuma 2 tingkatan, bisa 3 tingkatan atau cuma 1 tingkatan. Tergantung si perlombaannya juga dan variasi. Betul. Variasi. Terus setelah dengar-dengar nih katanya kamu tuh pernah jadi ketua tim ya di SMA? Yes betul. Aku ketua dari ekskul cheerleading tersebut di SMA aku. Oh itu waktu SMA ya? Yes betul banget. Pengalamannya berarti udah banyak dong dari ketua tim. Struggle-nya apa sih Kak kalau misalnya jadi ketua tim di SMA? Kalau struggle-nya sih jujur lebih ininya sih untuk anggotanya sendiri kayak, karena kan kalau pas SMA itu kan kita masih bimbang-bimbangnya kan, dan emang buat ngontrol emosi itu agak susah gitu. Nah disitunya sih kan, karena kan kalau sebagai ketua kan kita harus ini ya mengontrol tim kita kan, anggota kita biar tetap satu hati, biar tetap kompak iya biar tetap kompak juga. Di situ sih struggle-nya sih kan. Kalau misalnya di cheerleaders tuh ada
untuk cowok nggak sih Kak? Ada dong pastinya. Biasanya tuh aku lihat sih kalau misalnya cheerleaders tuh jarang banget yang cowok. Biasanya kalau cowok tuh buat di mana? Buat apa tugasnya? Nah, sebenarnya beda-beda ya Kak. Kalau di tim Indonesia sendiri itu kebanyakan di base, jadi yang buat ngangkat. Yang buat Iya. ngangkat itu ya? Ya, yang buat ngangkat. Cuma kemarin pas aku keluar ya, itu aku lihat tim Jepang, itu dia diangkat, yang diangkat. Oh, yang Iya. diangkat. Cowoknya yang diangkat. Jadi beda-beda. Tergantung. Berarti kamu udah pernah kompetisi nasional dan internasional dong? Iya, bisa dibilang begitu. Prestasinya apa aja tuh Kak? Yang kemarin 2024 kemarin kamu abis katanya itu juga ya, apa namanya, sempat mengikuti kompetisi di nasional dan internasional, bisa diceritain Kak? Betul, aku waktu itu di tahun lalu di bulan November itu aku ikut Thailand Open 2024. Jadi itu kompetisi ajang internasional di Thailand. Kebetulan waktu itu tuh emang sebelumnya di tim aku sendiri itu menjuarai satu, yaitu champion di kejuaraan daerah dan nasional dari federasi Indonesia gitu ya. Akhirnya diundang dan ikut lomba di Thailand. Terus akhirnya ya udah kita bisa deh menang. Iya, juara. Kalau juara nasionalnya? Di itu ada 2 sih Kak. Jadi Ada ada yang 2. kejuaraan daerah sama kejuaraan nasional itu di Jakarta. Waktu di awal tahun sih Kak, kayak sekitar Februari, Juni, Juli. Di kompetisi kamu itu kamu yang best tadi atau yang apa? Dua-duanya Kak. Oh, dua-duanya. Iya. Aku ada yang jadi front. Kalau front itu kan ngebantu ya, Iya. sama ada yang jadi second flyer. Second flyer. Iya, yang diangkat. Karena emang variasinya banyak banget gak sih? Betul. Kadang ada 2 yang tingkat gitu, terus betul, jadi paling tinggi juga. Betul banget. Kalau misalnya di kejuaraan gitu, apa sih Kak yang dinilai? Banyak sih Kak, kayak entah kekompakannya, timingnya, ekspresi, terus juga untuk gerakannya, Variasi ya? Iya. Bahkan kalau misalkan bikin suatu gerakan nih, ya bikin suatu kombinasi. Nah, kombinasi itu tuh nggak jadi gitu. Nah, itu akhirnya didak, akhirnya nggak dikasih nilai, jadi minus poinnya. Oh, kostum juga mempengaruhi nggak? Mempengaruhi banget Kak. Kayak sebenarnya bukan yang kayak kalau misalkan terbuka it's okay, tapi emang ada batasannya sebenarnya. Dan emang kalau misalkan ada some part ya yang emang menurut dari federasinya sendiri bahaya, itu kita akan didak juga, jadi nggak dapat nilai. Didak. Terus dari juara-juara yang kakak dapat nih, perasaan kakak mendapatkan juara itu gimana tuh? Sejujurnya seneng banget ya Kak ya, dan aku juga kayak nggak nyangka sebenarnya, karena emang dari dulu aku berharap banget bisa ikut kejuaraan internasional juga kan, gak cuma yang nasional aja. Dan emang bener-bener bangga banget, tapi ya kayak nggak bisa diungkapin gitu sih Kak. Mending seneng ya? Iya bener, seneng. Kalau misalnya karena kamu sekarang udah ke jenjang yang internasional juga nih untuk karirnya, untuk bagi waktu kuliah sama latihan, sama buat kedepannya, itu gimana tuh Kak bagi waktunya? Kali aja Sobat BSI yang lagi sibuk banget nih, bisa dikasih tips and triknya juga nih buat bagi-bagi waktunya. Kalau aku sih emang dari dulu udah banyak banget kegiatan ya Kak, kayak kuliah juga termasuk kan, terus juga kerja juga ya ini di bidang cheerleading juga, sama aku juga ngelakuin hobi lainnya gitu kayak dance gitu. Kalau aku sih bagi waktunya emang prioritasin dulu yang paling utama sih. Kayak aku kan kuliah pastinya paling utama kan. Dan juga kebetulan itu waktunya beda. Jadi kayak untuk kuliah aku biasanya di pagi, siang atau sore, dan untuk latihan cheerleading ini aku di malam gitu. Dan emang kalau untuk lomba di weekend gitu. Kalau dari kejuaraan-kejuaraan kakak, pengalaman uniknya apa tuh? Entah ketemu tim yang ini aneh, entah apapun itu, ada nggak sih pengalaman unik? Kalau aku ada sih Kak pengalaman unik pas pertama kali banget lomba. Apa tuh? Nah. Itu di mana? Itu pas aku SMA. Waktu SMA. Itu masih antar sekolah lombanya. Itu tuh waktu itu aku lagi baru banget ada acara persami kan. Nah itu tuh di Bogor. Kebetulan waktu itu aku baru pulang jam
kalau nggak salah jam 4 atau jam 5 subuh. Berarti kamu tuh ngisi acara di Persami itu ya? Lebih tepatnya kayak kegiatan eskul gitu loh Kak. Oh, kegiatan eskul yang wajib di sekolah. Oke. Nah, aku baru pulang jam 4 atau jam 5 subuh kan. Nah, abis itu langsung prepare untuk lomba gitu. Jadi itu unik banget sih menurut aku, kayak baru banget kita selesai berkegiatan tapi udah harus dihantam lagi sama lomba yang pertama kali gitu. Terus itu karena baru pertama kali kamu juga capek kan? Iya betul, bahkan kayak ditronton gitu, kayak gak sempet tidur yang nyaman juga. Tapi akhirnya dapat juara. Oh iya, itu Keren pertama kali ya. Oke. Nah, rencana ke depan kakak nih dalam karir kakak atau dalam perkuliahan kakak itu apa kak? Kalau aku sih untuk saat ini masih ngikutin jalannya aja sih Kak. Kayak aku kan masih dibilang cheerleading gini kan, masih ikut kompetisi juga gitu. Ya semoga aja kedepannya aku bisa ke tingkat internasional yang lebih jauh lagi gitu. Dan untuk perkuliahan aku juga aku masih ngelakuin yang terbaik juga Prioritaskan sih. ya, Iya, tetap betul. juga harus ada gelar ya. Iya betul. Hubungan antara ilmu komunikasi dengan cheerleaders itu apa sih kak? Hubungannya ya, Iya, sebenarnya hubungannya. kayak karena ilmu komunikasi kan pasti komunikasi ya, Iya. dan cheerleading kan tim ya, nah itu pasti terhubung banget kayak Teamwork ya? Iya, teamworknya antar komunikasi dan juga biasanya kan kalau ilmu komunikasi kan public speaking juga dan Iya. harus pede kan. Iya. Nah sebagai seorang cheerleaders juga pastinya harus pede banget sih Kak, entah di depan kamera atau di depan banyak orang. Iya sih. Tuh. Kalau untuk si kompetisinya dan kakak sendiri ini kan berprestasi dan bertalenta dong, of course. Ada nggak sih dukungan dari kampus nih, dari BSI-nya untuk kakak? Ada dong pastinya. Apa tuh, berupa apa? Entah perizinannya gampang atau dapat nilai plus apa gimana tuh? Kalau dari perizinan sih Kak, Perizinan untuk kehadiran ya? iya, kemarin kan aku juga sempat ke Thailand juga kan, Heeh. dan sempat dibantu juga sama BSI, dan untuk perizinannya juga alhamdulillah gampang banget gitu ya, untuk izin tidak mengikuti kelasnya juga. Dan emang para guru-guru juga, dan emang para dosen juga memaklumi gitu dan mendukung juga aku buat ikut kompetisi gitu, Iya, bahkan karena- semangatin. Iya. Karena kan BSI juga nggak cuman si kuliahnya aja, mereka juga pasti dukung untuk yang berprestasi, bertalenta gitu. Apalagi yang lagi kerja juga itu juga sih, maksudnya didukung juga. Iya, betul banget sih. Selain dari kampus nih ya kak dapat dukungan dari siapa aja? Banyak sih Kak, Banyak ya. banyak kayak orang tua aku sendiri ngedukung gitu kan, terus juga dari teman-teman aku, bahkan teman-teman aku dan keluarga aku yang lain juga semuanya pada ngedukung aku. Karena emang udah dari kecil kali ya, Iya, mereka betul. juga udah membiasakan kalau misalnya kamu latihan, terus juga harus ke distract sama kuliah, sama latihannya dan lain-lain. Iya, benar banget sih. Kalau untuk Kak Feren sendiri nih, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa yang sebelumnya nggak terlalu berprestasi untuk jadi berprestasi, untuk lebih aktif lah untuk berkegiatan? Kalau pesannya sih dari aku, semangat, cukup pede aja, kayak keluarin aja apa yang emang ada di dalam diri kamu gitu. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, karena kapan lagi gitu ya, kapan lagi kamu bisa ngecoba itu, dan kesempatan gak datang 2 kali gitu. Jadi let it go aja and be yourself gitu. Yes, betul. Harus emang sayang sama diri sendiri dulu ya, Betul. dan kenalin dulu juga sukanya di mana, potensinya digali lagi. Betul Terima kasih Kak Feren sudah hadir di podcast kita. Semoga Kak Feren sukses terus di jenjang karirnya. Ya, untuk episode kali ini kita udah selesai. Jangan lupa untuk pantengin terus episode-episode seterusnya. Aku Olive. Aku Farla. Bye.